warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk yang pertama, pelajaran hari ini, itu hari Selasa, menggambar hias flora, fauna, dan alam benda. Kelas 7, pelajaran seni budaya, dengan saya, Ibu Lilis, atau Ibu Siti Lismawati. Untuk pertama, kompetensi dasar, yaitu 3.1, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar bahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. 4.1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. 4.2, menggambar gubahan flora, fauna, dan geometrik menjadi ragam hias. Gubahan itu adalah komposisi dari flora, fauna, dan geometrik ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak bisa menjelaskan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip dan prosedur menggambar bahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang ketiga, mempraktikkan flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gubahan flora, fauna, dan geometrik menjadi ragam hias. Pengertian menggambar. Ibu mau cerita. Zaman dahulu, menggambar dikenal manusia sebelum mengenal tulisan ya. Pada zaman purba, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan bagi manusia purba. Gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi dengan roh leluhur, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup pada saat zaman itu. Manusia purba menggambar menggunakan alat sederhana dan dituangkan di dinding-dinding gua. Kalau pada zaman sekarang, manusia menggambar sebagai kegiatan seni mengekspresikan ide atau gagasan seseorang. Kalau sekarang udah bisa menggunakan alat dan media yang beragam ya. Apalagi sekarang sudah ada teknologi seperti HP yang sudah mempunyai banyak aplikasi juga, kertas, kain, komputer, banyak ragamnya ya. Nah, untuk pengertian yang sesungguhnya, jadi menggambar adalah kegiatan-kegiatan bentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Oke, selanjutnya. Satu, unsur-unsur dalam menggambar.
Unsur-unsur dalam suatu gambar antara lain titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Nah, kita bahas yang pertama, titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Cara menyusun titik merenggangkan dan merapatkan jarak antara titik satu ke titik yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya bisa membedakan besar kecilnya titik. Lalu, bisa juga membedakan warna titiknya. Yang satu warna hitam, yang satu warna pink atau warna hijau. Dan membedakan bentuk titik. Titik itu bisa titik yang besar atau yang kecil. Ada yang sedang juga. Ya, untuk garis, pembahasan garis. Dalam pembuatan karya seni, garis menjadi unsur yang mendasar dan penting ya. Garis menjadi awal mula perwujudan suatu karya seni. Jadi, garis itu adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Setiap garis tersebut mampu menimbulkan kesan beragam yang disebut dengan sifat atau karakter garis. Jadi seperti garis mendatar nih, contohnya garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Nah, kalau misalkan garis horizontal berkesan tuh tenang, diam, dan statik. Untuk yang vertikal, berkesan stabil, megah, dan memberi kekuatan. Kalau yang garis miring, berkesan ketidakstabilan. Nah, untuk yang garis lengkung, berkesannya lembut dan lentur. Lalu yang garis zigzag, itu berkesan tuh semangat, gembira, gerakannya intens gitu. Terus yang spiral, pastinya kelihatannya lentur ya. Dan untuk pembahasan bidang. Bidang area yang dibatasi oleh beberapa garis yang saling berhubungan. Bidang dapat berupa bidang geometrik. Nah, di sini bidang ini terbagi menjadi dua, yaitu bidang geometrik dan bidang non-geometri. Jadi, kalau misalkan yang bidang geometri ini nih benar-benar yang sudah ada gitu, yang garis-garisnya seperti persegi panjang, lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan ketupat ya. Kalau yang bidang geometri. Kalau misalkan yang bidang non-geometrik itu kayak awan, bentuk-bentuk yang tidak bisa digaris luruskan. Selanjutnya, untuk bentuk itu unsur bidang yang digabungkan akan menghasilkan bentuk. Jadinya tuh mempunyai volume atau ruang. Contohnya kayak kotak terwujud dari penyatuan 4 sisi bidang. Nah, seperti yang digambar ya. Ini ada macam-macam bentuk. Ada kubitis, silindris, bola, limas, prisma, kerucut. Nah, untuk gambar kubitis, kalian bisa lihat di slide-nya. Ini ada gambar kulkas ya. Berarti mempunyai ruang ya, ada ruangnya. Lalu, kita selanjutnya
ke gambar silindris. Kayak gambar silindris ini nih kayak mangkok, gitu ya, teko, lalu piring, gelas, itu yang berbentuk silindris. Nah, untuk yang gambar bebas, itu bisa bunga, buah-buahan. Untuk selanjutnya, yaitu warna. Kenapa sih kita ngebahas warna juga? Karena kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya, itu tuh akan membuat lebih menarik dengan diberi warna. Jadi bisa dapat memberikan kesan tertentu gitu loh. Saat warnanya gelap atau sedang warnanya terang, gitu kan. Kalau warna terang kan memberikan kesan riang ya, tapi kalau gelap itu biasanya bisa sedih gitu ya. Nah, ini kita membahas satu warna primer. Nah, warna primer itu ada warna merah, biru, kuning. Nah, ini warna ini adalah warna yang pertama, makanya dibilangnya warna primer. Karena warna primer sendiri merupakan warna pokok atau warna dasar. Jadi, warna yang belum dicampur dengan unsur warna lain. Tuh, warna primer merupakan warna yang nanti akan dicampurkan sehingga bisa menghasilkan warna-warna yang lain. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita bahas warna sekunder. Apa sih itu warna sekunder? Warna sekunder yang berbentuk dari warna primer. Jadinya, sementara jenis yang kedua adalah warna sekunder. Kayak tadi kan merah, biru, kuning ya. Ini kan yang warnanya primer. Nah, merah kita campurkan ke kuning jadi orange. Nah, itu dianggapnya itu warna sekunder karena sudah bercampur. Kalau yang tadi warna primer itu tetap warna asal atau tetap warna pertama yang tidak dicampur, warna merah, biru, dan kuning. Nah, kalau warna sekunder itu warna yang sudah dicampurkan atau dikombinasikan antara dua warna primer. Tuh, kayak kuning sama biru jadinya hijau, biru sama merah jadinya ungu. Itu warna sekunder. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Warna tersier yaitu warna yang merupakan berasal dari hasil campuran warna primer dengan warna sekunder. Kalau tadi kan yang sekunder hanya 2 ya. Kalau yang ini menjadi 3 campuran. Tuh. Contohnya kayak warna coklat. Itu hasil campuran antara warna merah dengan warna ungu. Nah, yang tadi yang di sekunder itu warna biru dengan warna merah menjadi warna ungu. 2 ya. Kalau yang tersier ini yang warna sudah yang dicampurkan oleh warna primer dan warna sekunder ditambahkan lagi oleh warna primer yaitu warna merah. Nah, hasilnya menjadi warna coklat. Nah, itu disebut dengan warna tersier. Yang sudah dicampurkan 3 warna. Nah, contoh selanjutnya warna ungu kebiruan. Hasil pencampuran warna ungu dengan warna biru. Nah, warna ungu tadi kan sudah dicampur ya oleh warna primer dan warna sekunder. Hasilnya jadi ungu. Ditambah warna biru
Jadi warna ungu kebiruan. Tuh. Dan contoh selanjutnya warna hijau kebiruan. Hasil campuran warna hijau dengan biru. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya tekstur. Nah, kalau menggambar itu pasti ada teksturnya ya. Nah, tekstur itu nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual. Nah, tekstur ini nih terdiri dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, tekstur nyata itu apa sih? Nah, tekstur nyata adalah tekstur yang tampak kasar dan apabila diraba tuh memang kasar gitu, berasa ya. Itu tekstur yang nyata. Nah, kalau misalkan tekstur semu itu teksturnya tuh terlihatnya kasar. Tapi bila diraba ternyata halus gitu. Atau sebaliknya terlihatnya halus ternyata pas diraba itu kasar. Tuh. Jadi sudah bisa membedakan antara tekstur yang nyata dengan tekstur yang semu ya. Nah, untuk yang F, tekstur. Tekstur itu nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual. Nah, tekstur terbagi menjadi dua. Tekstur nyata sama tekstur semu. Tekstur nyata itu tekstur yang tampaknya kasar. Bila diraba ternyata memang kasar. Tapi kalau misalkan tekstur yang tampaknya halus bila diraba ternyata memang halus. Itu kalau kenyataan ya, tekstur nyata. Jadi kalau emang kayak kertas tisu itu kan kelihatannya halus tetap. Nah, kalau mangkok kaca kelihatannya tuh kasar. Kalau kita pegang tetap kasar ya kalau ada yang jendol-jendolnya gitu kan. Atau ada motif-motifnya gitu kadang suka ada yang kasar juga. Atau bisa dilihat juga bisa halus dipegang gitu. Jadi benar-benar nyata gitu. Kalau yang tekstur semu itu tekstur yang terlihatnya kasar. Tapi bila diraba ternyata halus atau sebaliknya terlihatnya halus, ternyata pas dipegang kasar. Tuh, itu tekstur semu. Oke. Terima kasih. Pelajaran cukup hari ini sampai dengan teknik tekstur ya. Kita ngebahas sampai tekstur. Next time minggu depan kita langsung berlanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu objek menggambar. Kita mendalami lagi nanti. Kita pelajari lagi. Untuk hari ini kita cukup. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan hanya milik ibu seorang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas bisa dikumpulkan melalui classroom ya. Sudah nanti di-share tugasnya. Harap dikerjakan ya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah.